Cek 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 guys semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Wah ini bos. Ini Nah, hujan-hujan. betul. Hujan-hujan yang cukup deras ya. Hujan-hujan tuh ini biasanya apa ya kayak bikin kita tuh makin kangen gitu. Kangen siapa? Kangen. Kangen sama suara kita. Kembali lagi di TT. Deep Deep Talk Talk Session. Session. Let's Let's talk talk about about it. it. Yoi. Nah. Ya ampun. Eh. Walaupun hujan-hujan kita harus tetap semangat ya. Tidak Yoi. boleh, tidak boleh Nggak ngantuk. boleh lesu, Eh, lemah. jam-jam pulang kerja ini Iya soalnya. ya, harus harus bisa menemani teman-teman yang pulang kerja, Ya ya betul. kan. Biar nggak sayu-sayu. Kan Atau yang lagi lembur, ya kan. ya Tuh. tuh, kita akan menemani teman-teman semua ngobrol-ngobrol. Mungkin dengan kita ngobrol-ngobrol bisa membuat teman-teman bisa melek ya yang Ya, nganggur. betul, betul banget. Biar nggak ngantuk-ngantuk. Itu dia. Kayaknya tadi ada yang diem-dieman nih di sini ya. Gara-gara energinya habis, kedrain gara-gara hujan. Iya, hawanya Enggak tuh sih, tak tapi dingin. memang enak banget. Mm-mm, Hawa-hawa hujan tuh enak buat tidur, guys. betul, Rebahan gitu kan. betul. Tapi pas tidur kita Tapi kita udah menemani, tidur, kita harus semangat. kita harus banget Nah, menemani teman-teman DTS Support. yes, ya betul. Kita kembali Sore. lagi di DTS bareng aku Farel. Let's go, Steve. Yeay, kita ngobrolin apa ya Kak? Hari ini ya, kita ngobrolin sesuatu yang udah pasti semangat berapi-api banget nih. Iya, betul. Karena kita opening sudah berapi-api ya Iya, kan. betul. Sudah semangat banget ya kan. Ah, apa sih? Iya. Ini pas semangat karena Iya, ngantuk, betul. ngantuk, ngantuk. Kamu tadi gak kehujanan ya? Tadi aku ya puji Tuhan nggak kehujanan. Parah. Kehujanan dikit doang. Alah, kehujanan lu dari parkiran Iya, iya itu. luar gue. Iya Lah itu. gue perjalanannya hujan. Tuh. Aman, Tapi aman ya. aman. Udah jas hujan saya. Nggak jas Oh, hujan. pakai jas hujan yang sekali pakai apa enggak sih? Oh, pakai yang sekali Iya. pakai ya. Oh. Dadak tadi langsung hujan. Saya tidak bawa jas hujan. Oh, beli. Beli Beli aku. dulu. Iya. Di Oh. Indo pip. Eh, Tidak tersponsori jadi tapi iya, pip aja. iya, pip gitu Ya. kan. Nah, semangat 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 gitu kan. Semangat tuh kita emang mau bahas apa sih, guys? Nah, di akhir Oktober ini tuh kita lagi akan memperingati suatu apa ya? Apa sih namanya Hari Nasional? Iya betul hari Ya, nasional. Hari nasional ya. nasional kita merayakan, merayakan ya, bukan merayakan apa ya? Memperingati ya. Memperingati ya kan, yaitu Hari Sumpah Sumpah Pemuda Pemuda. yang akan jatuh di benar-benar minggu depan tanggal 28 Iya. Oktober. Ya kan? Ya betul 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 betul. Nah, sore ini tuh kita temanya adalah From Declaration to To action. Living the spirit of Sumpah Pemuda. Yes, betul banget. Dari sebuah deklarasi jadi sebuah aksi, ya kan? Kita harus menghidupi semangat atau apa ya, roh-roh dari Sumpah Pemuda yang semangat berapi-api gitu kan. Ya. Nah, itu dia topik kita sore ini. Tapi di era sekarang nih, pertanyaannya tuh bukan cuman kita bisa ngomong apa ya kan, tapi Ya, kita mau melakukan melakukan apa apa? gitu. Betul. Makanya hari ini kita judulnya adalah From Declaration to Action. Oh, jadi Aksi. sebuah aksi, nggak cuman ngomong doang, nggak cuman mendeklarasikan doang, tapi Ya, jadi aksi. betul. Apa yang kita lakukan? Ya, Dan seperti luar biasanya kita nggak ngomong ngobrol-ngobrol berdua aja ngalor ngidul. ya itu dia. Kita ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa. Langsung saja kita sambut. Pesta Natal. Shalom. Ya. Oh, boy. Aduh, semangat banget ya. Semangat. Ngantuk jadi hilang nih, ngantuk jadi hilang. Ya, itu tujuan kita. Tahu Luar nggak sih, biasa. Master, sebenarnya FYI ini tadi itu kita tuh bener-bener datang kan kayak eh lemes gitu kan. Kita tuh kayak karena hujan ya kan. Jadi kayak apa ya, ngantuk gitu. Iya. Bawaannya tuh Iya. ngantuk, pengen tidur gitu. Tapi buat Uters semuanya, buat Good News Family semuanya, buat Pastor Nathan kita akan berapi-api, kita Yoi. akan semangat nih. Oh. Harus tuh. Ini makanya aku juga tuh langsung ngerasa 10 tahun lebih muda nih. Karena vibes-nya ini bener-bener ya, sumpah pemuda. Sumpah aku masih muda gitu ya. Oh, itu benar-benar. Benar, 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 benar. Jadi Sumpah Muda nggak cuman
buat pemuda-pemuda doang ya. Ya, Iya. menjadi semakin Gitu. indah. Yes, benar banget. Gitu. Nah, seperti luar biasanya, kita akan melontarkan beberapa pertanyaan ya, yang nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi, ngobrol lebih dalam lagi, dan akan sharing-sharing pengalaman kita Oke. bersama-sama. Oke, kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama ya. Silakan Kak. Oke, Kaget gitu. pertama nih Pastor, kalau lihat semangat Sumpah Pemuda, apa yang bisa kita pelajari sebagai Youthers atau anak muda Kristen zaman sekarang nih Hmm, Pastor? Oke, ini keren banget ya. Karena sebenarnya kita sebagai anak muda harus sadar bahwa kekristenan itu bukan hanya ada di dalam gereja, tapi ada di dunia nyata sehari-hari gitu ya. yes. Nah, aku tuh kan ketika melihat ya soal Sumpah Pemuda, nah ini keren banget ya. Artinya apa? Iman Kristen itu harus diterjemahkan di dalam konteks spiritnya Sumpah Pemuda itu loh. Apa sih Sumpah Pemuda itu kan di mana pada waktu itu ya anak-anak muda itu ingin mereka mempersatukan diri, kemudian mereka itu benar-benar ingin menghilangkan batas-batas kesukuan ya, kepulauan pada waktu itu ya. Nah, ini buat kita orang Kristen ini penting banget ya. Karena Tuhan Yesus itu mencintai semua orang, lapisan apapun. Nah, waktu kita jadi anak muda, kita tuh belajar mengasihi orang tanpa ngelihat dia ini orang apa, pendidikannya seperti gimana, duitnya banyak enggak. Nah, gitu ya. Tapi kita belajar mengasihi supaya orang-orang itu bisa mengenali Yesus lewat hidup kita gitu. Jadi spiritnya tuh bisa kita ambil tuh sebagai wujud iman kita ya. Wow. Mm-mm. Wow. Jadi kalau Sumpah Pemuda yang di zaman dulu itu apa ya, memperjuangkan berantem, kok berantem, Berantem. mempertahankan Eh, berantem, Tawuran Memperjuangkan dong. kemerdekaan. mempertahankan kemerdekaan yang anak-anak muda. Untuk anak Mm-mm. muda yang sekarang, apalagi anak muda Kristiani ini berarti imannya harus yang dipertahankan adalah imannya. Yes, benar banget sih. Betul. Karena ya itu ya, dunia tuh semakin apa ya, semakin Tidak tidak baik. karuan gitu kan, semakin nggak tahu arahnya mau kemana gitu kan. Tapi Betul. yang dijadikan pegangan untuk anak-anak muda zaman sekarang ya adalah firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Betul. Bagaimana kita Betul. tetap bisa mempertahankan iman kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti itu. Ya, jadi kita apa ya, mencerminkan kalau misal Sumpah Pemuda itu mempertahankan kemerdekaan Indonesia, kalau kita ya mempertahankan iman kita untuk mencerminkan kebaikan Tuhan. Yes, Kayak benar. tadi Pastor Nathan bilang harus mengasihi siapapun, tidak memandang itu Wah, cewek, cowok atau lebih tua, lebih lebih muda tua, gitu. muda, terus kulit ini, kulit itu, suku ini, suku itu, bahkan musuh pun kita Nah, tetap mengasihi. itu tuh yang susah tuh. Betul. Nah, itu Iya. ya. Itu tuh yang Itu. susah tuh. Itu jadi challenge tersendiri buat beberapa orang Mm. juga kan. Nah, Ya, betul. ini kita lanjut ke pertanyaan kedua karena ini seru banget nih. Kadang tuh kita jago ngomong, ya kan? Tapi susah banget buat jalanin apa yang kita omongin gitu kan, Hmm. Pastor. Nah, gimana Iya. caranya biar iman kita nih nggak berhenti di cuman di deklarasi doang atau di mulut doang nih? Tuh. Iya, kuncinya gini ya, supaya kita tuh nggak cuman jago berteori lah istilahnya gitu ya. Ya, Kita betul. deklarasikan iman kita, wah, gitu ya di depan umum semangat 45 gitu ya. Tapi pada praktek sehari-harinya ternyata, aduh, nggak sama sekali gitu ya. Nah, Mm-mm. kita harus sadar karena ketika kita melakukan firman Tuhan, itu menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Karena di Yakobus 2:17 kan, sesungguhnya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Mati. Nah, Mati. jadi kita nggak cukup deklarasi karena iman itu seperti dua sisi mata uang. Ya, misalnya kita punya duit 100.000 nih, kita belanjain ya kan. Kalau cuman ternyata penjualnya ngelihat, wih, duitnya cuman sebelahnya aja ada motifnya, sebelahnya polos ya kan nggak bisa jadi alat tukar. Nah, gitu juga iman Mm. kita. Kalau cuman sampai di bibir, tapi ternyata nggak ada actionnya, ya itu nggak laku imannya gitu di Mm. hadapan Tuhan dan juga nggak akan berdampak gitu ya. Ya, 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 ya. Tapi ada nggak sih maksudnya kayak langkah awal supaya kita tuh bisa benar-benar menjalankan apa yang kita omongin sesuai dengan kebenaran firman Tuhan juga. Itu langkah awalnya nih kayak apa sih, Pastor? Apakah harus kayak harus ngomong yang gede terus tiba-tiba cukup satu langkah kecil aja gitu. Terkadang kan kita punya mimpi yang gede gitu kan, punya Oke. sebuah keinginan yang besar untuk mengubah ini itu, entah negara kita, entah komunitas kita gitu kan. Tapi bagaimana supaya itu tuh nggak cuman di mulut aja nih gitu kan. Ada nggak sih langkah awal atau bagaimana caranya kita mengawali itu gitu?
Iya, buat aku sih yang pertama itu kita mau dulu gitu ya. Emang ada Hmm. kesadaran aku mau. Sesuatu itu kalau yang lahir dari kemauan kita, itu pasti seberat apapun tantangannya kita tetap akan kerjakan gitu ya. Karena Yes. emang kita mau kok. Gitu, bukan karena disuruh orang, didorong-dorong atau apalagi jadi paksaan gitu ya. Nah, tapi kita mau dulu, kita suka. Itu langkah awalnya itu ada rasa Hmm. suka ya. Ya, 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 ya. Nah, gitu. Wow, itu dia guys. Dan menurutku kayak harus mengenali diri sendiri juga ya. Karena yang sering terjadi sama aku ya, maksudnya teman-teman di komunitasku dan aku pribadi, aku tuh kenal diriku. Aku tuh tipe orang yang eksekutor gitu, guys. Hmm. Nah, aku tuh butuh orang yang konseptor. Contohnya nih kayak Hastin nih. Hastin nih juga tipikal orang yang konseptor. Jadi dia apa ya, memikirkan segala sesuatunya di balik layar gitu. Jadi aku yang misalnya punya ide gitu kan, Farel yang punya ide ini, Tin, aku tuh punya ide kayak gini 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 gini, punya sesuatu apa ya? eh Pengen sesuatu yang besar gitu kan, mengubah sesuatu yang besar gitu kan. Tapi terkadang aku bingung mengawalinya gimana gitu kan. Nah, aku ceritalah sama teman, teman komunitasku yang memang kita tahu bahwa mereka-mereka ini adalah seorang konseptor gitu, Hmm. guys. Oh, Gitu. oke, oke, iya. Ya, bisa juga seperti itu. Betul. Itu satu langkah yang bagus. Artinya, buat aku tuh next ya. Langkah apa yang harus Ya, saya lakukan ya? Kita harus cari betul. yang namanya ini support system gitu Ya. ya Benar kan. banget, betul. Tapi yang pertama yaitu tadi yang dibilang sama Pastor Nathan, Mm, dua individu ini apakah punya kemauan yang sama, satu Betul. tujuan yang sama, betul. Ya, betul, gitu betul. kan? Mm, Niat yang sama, rasa ingin berjuang yang sama, gitu kan? Seperti itu. Baru biar bisa apa ya, mencapai tujuan itu juga lebih mudah gitu ya. Betul, Misalkan betul. betul. susah, harus kita sharing-sharing. Oh, ternyata kamu punya niat yang sama nih. Kita gabungin ide-ide dan untuk apa ya, meraih tujuan tersebut. Ya, kamu ada Betul. pengalaman ini nggak sih? Maksudnya kayak kalau kerja sama aku tuh apa gitu? Sama kamu? Ya, lah kan kita kan sering kerja sama bareng loh. Iya, Apa iya. gitu? Tanya. Apa ya? Lupa banget sih. Oh, udah lupa ya? Ya, oke. Udah punya cerita tapi kayak lupa ya. Ya memang Hmm. nggak memorable. Ya emang awal coba dari kamu pernah kah? Nah, itu makanya tadi tak omongin. Contoh Kamu tuh spesifik tipe dong. orang konseptor. Jadi tipikal yang kayak bener-bener punya ide yang kadang aku nggak kepikiran gitu. Gitu. Mm. Oh iya ya, bisa gitu ya. Gitu. Hmm. Jadi bikin bikin aku mikir gitu. Udah, nggak Saling apa-apa. melengkapi gitu ya. Ya, betul. Gitu. Jadi aku pikirkan lagi. Ya, nggak usah, nggak apa-apa. Masih ya. Ya, Oke, next siap. question kali ya. Menurut Pastor, nah nih, gimana caranya anak muda bisa nunjukin cinta Tuhan sekaligus cinta tanah air dalam kehidupan nyata? Iya, ini hal yang penting banget ya. Gimana kita mencintai Tuhan sekaligus kita mencintai tanah air ya kan. Hmm, Nah, artinya itu mulai dari peran kecil kita ya. Sesimpel ya mungkin ini nggak populer ya. Tetapi ini sesuatu yang penting banget. Gimana sih cara kita mencintai Tuhan? Artinya kita mencintai Tuhan berarti juga mencintai apa yang Dia ciptakan ya kan. Ya, sesimpel ini ya, nggak buang sampah sembarangan. Nggak berat kan? Tapi hmm, banyak tuh ya, masih anak Tuhan, melayani Tuhan. Nah, terus dia habis pelayanan nih ya kan. Terus pergi jajan di mana, terus ada bungkusnya gitu, dibuang di sembarangan ya kan. Ya, ya, ya. Nah, ya, terus ya. banjir ya kan, terus bilang Tuhan, mengapa cobaan kau berikan begitu berat ya kan? Padahal dia yang buat banjir ya, Iya, dia buang benar. sampah sembarangan. Sesederhana itu sih. Ya, ya, ya. Ada memang beberapa hal yang terjadi karena memang kelalaian kita, ada yang memang beberapa hal terjadi memang karena diizinkan sama Tuhan. Ya. Nah, contohnya adalah yaitu mungkin banjir tuh kadang kita nggak apa ya, nggak sadar bahwa kita tuh melakukan sebuah kesalahan dengan segampang kayak buang sampah sembarangan gitu loh. Betul, betul, betul. Iya. Terus Itu yang- terupdate di media sosial, pemerintah tidak peduli dengan warganya Ah, banjir. Nah, ya kan? Oh, iya, Ini iya, iya, betul. orang lihat orang siap, orang apa sih itu? Ya orang Kristen, gitu banget ya, ya kan? iya Ya, betul. taunya cuma nyalain pemerintah, tapi dia nggak Mm. melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik gitu ya kan. Ya, ngomongin banjir, rumahku gimana ya? Buang sampah Betul. sembarangan nggak, Farel? Enggak. Aku sangat-sangat ini kalau kayak misal ngelihat sampah dikit aja, Iya, kadang dibawa dulu diambil taruh Eh, taruh tempat harus sampah. gitu, kamu bener. kalau
lihat sampah kamu rasanya ingin membuat pupuk ya langsung itu. Daur ulang. Mentang-mentang anak IPA ya. Eh, Langsung. Eh, Enggak, bawaannya aku langsung IPA-nya pengen berkebun cinta. gitu ya. Langsung kamu tidak, saking tidak. cintanya. Itu kayaknya bukan kegiatan anak muda deh. Terus Loh, kamu jangan Kegiatan salah berkebun. loh, itu justru bagus. Iya, oh, betul. Iya. Betul sih, betul, betul, betul. Iya, iya, iya. buat daur ulang pupuk. Iya ya. Sampai kamu Tapi saking cinta tanah airnya langsung kayak aku gitu. belajar ya. Hmm. Itu Iya. kita terlalu sering mengidentikan bahwa kalau misalkan suka bercocok tanam ini orang tua nih ya kan gitu ya. Iya, karena Nah, mamiku tuh kayak begitu. iya, Iya. gara-garanya waktu sekolah kita selalu dipola gini nih. eh, Ibu memasak, ayah membaca Ah, koran, nah gitu. Jadi kalau dibalik, papa yang masak, mama yang baca koran itu kayaknya dosa besar gitu ya. Nah, Iya, iya, gitu ya. betul, betul, betul. iya Padahal sih, nggak benar. apa-apa ya kan. Iya, benar. Betul. Iya, ya, benar juga ya. Ini kayak menanam tuh identik dengan orang tua, Iya. dengan ibu, kayak gitu loh. Padahal kan ada mungkin cowok yang suka menanam. Kamu suka menanam nggak? Enggak, enggak. Oh ya udah. Dasar Nathan suka menanam nggak? Enggak Aku juga. menanam benih cinta aja. Ih, asik, asik, Wih, asik. jangan sama banyak orang ya. Nah, itu Nanti dia. dibilang lagi nih semangat Sumpah Pemuda gitu ya. Semangat Sumpah Pemuda. Itu Oke, dia. lanjut ya Yes. ke pertanyaan selanjutnya. Kita masih ada 375 pertanyaan. Wah, ada kebanyakan dong, Kak. Wih, Banyak luar biasa. banget. 1 tahun lebih tuh ya. Ya, Kalau sehari satu. Nah, satu. Di tengah perbedaan yang makin kelihatan nih, gimana supaya para users bisa tetap bersatu dan nggak gampang baperan atau kepancing konflik. Nah, Nah, ini ini dia. seru nih. yang pertama ingat kita ini udah disatuin di dalam Kristus. Hmm. Tuh ya. Kita ini sebenarnya mau orang apa gitu ya. Mau suku apa. Kita tuh DNA-nya satu. DNA Yesus ya Iya, kan. Yes. Udah ditebus oleh darah yang mahal. Nah, terus gimana sih kita orang Kristen ngelihat misalnya terjadi konflik nih, misalkan di komunitas kita ya, gesekan. Kita harus punya perspektif yang benar. Oh iya, aku itu saling menajamkan satu dengan yang lain. Nah, ayatnya kan bilang begini, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nih, jadi dalam komunitas itu ada konflik, itu justru sehat loh. Ya, Hmm. setuju. Kita nggak akan terbangun kalau nggak ada konflik. Kita nggak Hmm. pernah tahu apa yang kita lakukan ini udah benar, apakah juga berdampak buat orang lain. Kalau nggak ada respon yang negatif dari orang yang ada dekat kita. Nah, jadi itu disikapi dengan positif aja, jangan terus Hmm. kayak diktator gitu kan, otoriter kan. Ada yang beda dikit, ini nggak seneng sama aku ini ya kan. Iya, 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 iya. Aku tengking dalam nama Yesus, pergi kamu gitu ya kan. Wah itu kayaknya kejam banget ya. Hmm. Iya, jadi biasa aja gitu ketika kita ada konflik kita ya di situ kita belajar akhirnya gimana sih mendoakan orang itu ya kan? Hmm. Hmm, Nah, tuh. Betul. ini sih. Ini satu pertanyaan yang menarik buat dibahas Iya, sebenarnya ya. betul. Karena setiap orang kan pasti mengalami sebuah konflik ya. Iya, 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 iya. Iya. Nah, aku sendiri tuh benar-benar merasakan bahwa aku di apa ya dibentuk bertahun-tahun dengan konflik-konflik yang ada Asik. sampai akhirnya benar-benar bisa berespon dengan lebih dewasa. Hmm. Ya lebih ngerti bahwa setiap konflik yang ada itu untuk membentuk karakter aku gitu. Iya. Dan itu perlu bertahun-tahun sih, guys. Iya, Nggak iya. gampang. Kamu Hmm. pernah nggak berkonflik sampai yang benar-benar apa yang ngena nancep banget, tapi akhirnya kamu sadar akan sesuatu gara-gara konflik itu? Kalau konflik banget yang kayak sampai konflik tuh kok kayak belum pernah ya aku ya. Sik. Pernah kali Tapi nggak inget. pernah sama tapi temen maksudnya temen sekolah gitu. Tapi Ah, kayak jadi berdampak gitu loh untuk ke depannya. hubunganmu maksudnya. Ya hubunganku dengan temanku dan hubunganku dengan pasangan waktu itu. Jadi Wih. Hmm, itu lumayan asik. Jadi kayak ya gitu. Kita tidak bisa memilih antara mereka. Nah, pinter-pinternya kayak gitu-gitu deh, pokoknya jadi dampaknya aku sampai sekarang juga gimana memanage waktunya biar nggak sakit oke. ini seperti apa gitu. Ya, 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 Kalau ya. konflik yang sama itu kayak nggak ada deh. Konflik yang emang bener-bener yang kayak parah banget gitu kayak belum ada deh. Oke. Atau Kasian dia cinta damai, dia motonya hidup tenang damai. cinta Ya. damai. Itu dia. Kamu pernah nggak? Aku jujur lupa karena memang banyak ya konflik yang terjadi gitu kan.
Kebanyakan. Kebanyakan. Lupa. Jadi lupa. Gak tahu kapan yang ini lupa karena kebanyakan. Iya, iya. Iya, karena mungkin memang bisa dibilang aku tuh dulu memang apa ya, kayak karakternya memang memang belum sebaik sekarang lah gitu. Maksudnya secara secara mindset, secara apa ya, cara mandang orang gitu kan. Itu pun juga perlu bertahun-tahun gitu. Tapi setelah mengerti bahwa memang aku hidup karena kasih karunia, kenapa kok aku eh, nggak bisa mengampuni orang hanya karena satu konflik atau satu kejadian gitu loh. Walau padahal aku udah diampuni berkali-kali gitu loh. Jadi Betul. kenapa kok aku nggak bisa maafin dia gitu kan? Kenapa aku nggak bisa berbuat lebih baik lagi ke depannya gitu? Lebih ke dasarnya adalah aku sadar bahwa aku hidup karena kasih karunia gitu. Jadi aku mau memberikan kasih karunia itu untuk orang lain juga gitu loh. Keren. Jadi Betul. apapun yang terjadi, konflik yang segede apapun, secomplicated apapun ya, aku akan coba untuk selesaikan gitu. Tapi ada juga orang yang mengalami konflik tapi dia tuh meresponnya adalah dengan dipendem, guys. Nah, ini Nah, yang betul. menurutku agak kurang tepat gitu. Aku termasuk orang seperti itu sih sebenarnya. Itu nggak sehat. Kenapa? Tuh. Ntar apa meledak ya kan kayak bom waktu. Nah, itu Dan aku. bahayanya yang kena nanti salah sasaran orang terdekat Nah, yang nggak tahu apa-apa ya kan. Mm-mm. Nah, itu cuman sih. salah kecil dihajar ya kan sama Iya. Justin kan. Nah, padahal Kayak, sebenarnya di belakang itu tadi dia ada masalah yang berat yang dia tahan. Tapi Itu banyak nggak sih? banyak Mm-mm. orang yang seperti itu. Jadi aku mau mengencourage teman-teman buat kalau misal kamu ada konflik, kalian ada konflik gitu kan, termasuk ke Hastin juga ya. Maksudnya iya. kalau memang ada konflik sama seseorang atau apa, nggak apa-apa kok kamu text time yang lama, Iya, 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 iya. nggak apa-apa. Tapi ya jangan berlama-lama Mm. karena memang nggak mau menyelesaikan gitu kan. Tapi memang kamu perlu waktu buat menenangkan ya nggak apa-apa gitu kan. Iya, Nanti kalau memang udah tenang ya kembali lagi gitu kan ngomong sama orangnya. Kalau aku sih lebih seneng ke kayak iya, ngajak iya. orangnya ketemu ya ngobrol ya karena dikasih tahu gitu. Satu aku sendiri lebih lega. Yang kedua adalah orang ini tahu kesalahannya di mana Iya, iya, betul, betul. gitu loh. Jadi sama-sama saling membangun ya tadi yang dibilang kan manusia menajamkan sesamanya Iya, gitu oh, loh. betul. Gitu. Iya, iya, iya. Lebih baik Iya. seperti itu sih. Mending kayak apa ya kayak eh Fight sekarang. iya maksudnya bukan bukan fight yang gimana ya tapi kayak eh apa Lebih ya baik teguran berdebat. yang nyata-nyata daripada Nah, kasih yang pura-pura. gitu Mm-mm. Iya, guys. betul, Nah, betul. terus aku tambahin ya, Iya, ada masalahnya gini, aku pernah alamin ya, tuh orang kita mau penyelesaian lah, istilahnya bahasanya tadi ya Farel ya penyelesaian gitu ya. Nah dia nggak mau, kan nggak semua orang itu ya Nah, mau seperti itu. Ya aku sih saranin ya, kita it's okay dia nggak mau, kita juga nggak usah paksa. ya ya ya. Yang penting hubungan kita terkait masalah itu di hadapan Tuhan beres, Yes, benar banget. gitu ya. Betul. Jangan kita terikat karena ketidakmauan dia untuk rekonsiliasi ya. Yes, benar. benar banget, Mm-mm. benar-benar. Iya, benar-benar. Aku tahu ada orang yang seperti itu juga dan apa ya, bisa dibilang orang itu adalah orang yang cukup dekat sama aku gitu kan. Hmm. Jadi tipe orang yang apa ya, nggak mau menyelesaikan sesuatu gitu kan. Tapi ya setidaknya kalau memang ada konflik, kita beres sama Tuhan gitu loh. Kita Betul. udah punya apa ya niat buat ngajak ketemu, ngajak ngobrol. Tapi kalau mereka nggak mau ya ya udah nggak apa-apa gitu. Hmm. Tapi yang kita lakukan adalah terus mengampuni, jangan terus kayak menyimpan akar kepahitan itu Betul. gitu. Iya, iya. Terus mengampuni gitu guys. Terkadang memang Iya. kita tuh yang susah adalah konsisten dalam mengampuninya gitu. Iya, iya, iya. Walaupun Benar. pasti ya aku karena sama-sama manusia, next kalau misal ada sesuatu kejadian yang misal dia menyakiti lagi pun juga pasti akan menyakiti aku pribadi juga gitu kan. Hmm. Begitupun sebaliknya aku bisa juga menyakiti dia gitu kan. Tapi Mm-mm. yang aku lakuin sekarang adalah lebih ke mengubah mindset bahwa nggak semua orang itu bisa aku nggak semua orang itu bisa sesuai dengan keinginanku. Iya, betul. Nggak semua orang bisa tak kontrol gitu loh. Jadi ya aku berusaha untuk menerima apa yang jadi kekurangan mereka, apa yang jadi kelebihan mereka gitu kan. Keren. Gitu. Betul. Dan sebagai anak muda, kita supaya iman kita tetap sehat, kita harus yang namanya memiliki klasifikasi gitu ya. Ya. Mana yang temen deket, mana yang temen
mana yang sekedar kenalan. Betul. Kita nggak harus akrab sama semua orang, ya kan? Ntar Betul. malah kita jadinya kejebak sendiri, ya kan? Betul. Akhirnya Yes. banyak konflik. Jadi kita harus melihat, belajar mengenali orang lain, gitu kan? Minta hikmat Tuhan. Mana kira-kira yang bisa jadi teman dekat, di mana kita bisa sharing, kita bisa Oh, bercanda, mungkin sedikit over, ya kan? Sedikit over Ya. dalam arti nggak, bukan yang kurang ajar gitu ya, tapi mungkin yang berlebihan sedikit ya Ya. kan? Kadang-kadang kita ini ada sisi pengen lepas gitu ya, Ya. iya. sama Betul. orang. Nah, it's okay, tapi jangan sama semua orang. Nah, Betul. belajar. Kita nggak harus mendapat legitimasi dari orang lain ya, atau validasi dari orang lain. Be yourself, tapi dalam koridor yang Tuhan mau gitu. Iya. Yes, benar banget. Nah, Mm-mm. mungkin triggerku aku sering berkonflik adalah benar tadi yang dibilang sama Pastor Nathan. Aku tuh tipe orang yang oversharing gitu. Iya, iya. Gitu. Jadi kadang Oh. cerita sama A sama B itu ceritanya sama, jadi nggak dibedain dalam arti kayak Mm-mm. ya aku cerita tentang permukaannya doang gitu, nggak yang sampai dalam banget gitu. Betul. Tapi sama semua orang tuh aku banyak kan kayak cerita benar-benar sampai dalamnya semua. Iya, iya, Gitu. iya, iya. Itu sih Mm-mm. yang mungkin jadi triggernya aku sering berkonflik sama orang. Betul. Bisa jadi. Iya, it's okay, nggak apa-apa. Kita semua adalah orang yang dari nggak tahu jadi tahu ya kan, Yes, dari benar nggak banget. ngerti jadi ngerti. It's okay. Makanya tadi Farel bilang kan, hidupku karena kasih karunia. Jadi kadang Tuhan izinkan kita kayaknya sulit banget mengampuni, Hmm. sulit banget sembuh dari luka, supaya pada akhirnya kita tahu ini bukan karena kekuatan aku, tapi Yes, karena benar banget. Tuhan itu loh yang bekerja dalam aku. Iya, benar banget. Roh Kudus yang mampuin aku. Betul, betul, Yes, betul. benar banget. Mm-mm. Itu yang jadi pegangan buat aku sih. Gitu. Terus tadi kan ada pertanyaan kan, gampang baperan gitu kan. Biar nggak gampang baperan dan kepancing konflik gitu kan. Iya, Nah, menurutku terkadang kita tuh baper karena terlalu sibuk mikirin apa yang diomongin orang atau iya. yang dipikirin sama orang gitu kan. Oh. Gitu. Jadi ya jangan terlalu sibuk mikirin apa kata orang deh gitu. Maksudnya kayak boleh kok kamu dengerin masukannya orang, boleh kamu dengerin kritikannya orang gitu kan. Tapi ya Disaring ya. betul disaring dan bener-bener apa ya eh harus bijak dalam memilah sih mana Hmm. yang memang harus dijadikan itu sebuah motivasi, mana yang memang orang ini tuh cuma ngomong doang juga gitu. Iya. Betul. Terus gini juga ya, kita tuh anak muda terlalu sibuk memikirkan masa depan sampai kita lupa membereskan masa lalu, Itu. Iya. gitu ya. Orang yang baper itu juga di dalam dirinya ada sesuatu yang sangat rumit ya, masa lalu, Ya, betul. yang dia mungkin pola didik orang tua ya ortu yang nggak secanggih sekarang kan, buka IG langsung ada parenting yang baik, wih gitu ya. Sekarang tuh Ya, kan ya, ya. kita nggak nyari aja nongol gitu loh ya kan, Ya, ya. informasi-informasi yang edukatif dulu enggak ya kan, mungkin Betul, dia betul. pernah bertumbuh dipermalukan sama orang tuanya, dikit-dikit Yes. dibandingin kamu tuh loh anaknya tetangga kita begitu ya kan, anak Ya, betul. tetangga ya kan, Betul, atau betul. kalau kamu nilainya nggak bagus ya kamu bukan anak papa lagi. Nah, ini kan membuat dia bertumbuh di dalam luka perbandingan ya, Iya, benar kata-kata banget. yang sensitif disindir oleh lingkungannya buat dia akhirnya waktu masuk dalam komunitas gereja dia nggak beresin itu tersinggung ya kan. Ya, Iya, iya. betul, betul. Ada orang lupa salaman sama dia baper, wih buset tuh Mm-mm. orang ya sombong amat gitu ya kan, Ya, padahal benar, tuh benar. orang juga yang lagi salaman lagi banyak pikiran ya kan. Kita kan nggak tahu kondisi Iya, setiap orang itu. Betul. iya, ya, benar-benar. Ya itu, guys. Jadi apa ya, jangan terlalu mikirin apa yang jadi omongannya orang gitu. Demi menghindari konflik yang mungkin terkadang tuh ada banyak orang yang kayak terlalu mikirin omongannya orang, jadi kayak benar-benar dia jadi nggak jadi dirinya sendiri gitu. Iya, Ya kan? Gitu. Kalau baperan tuh mungkin apa ya? Kayak lebih ke sensitif. sensitif, terlalu Mm-mm. menaruh ekspektasi juga sebenarnya. Karena Iya. emang dari pengalaman aku pun juga pernah kayak eh baper sama teguran orang kayak Hmm. gitu. Tuh ya Tuh. karena kayak lah aku kira kayak gitu loh. Aku kira aku sudah melakukan yang terbaik, ternyata di mata orang tuh ternyata masih kurang. Padahal itu bisa jadi evaluasi gitu loh. Hmm. Bukan yang kayak wah ini orang ini ngejat aku nih kayak tadi Pas Nathan bilang kayaknya orang ini nggak suka deh sama aku kayak gitu. Itu Mm-mm. yang mau menurutku kayak dari situ kita yang salah mindset, kita yang terlalu berekspektasi yang mungkin cukup tinggi.
waktu tidak sesuai nih sama apa yang kita harapkan, apa yang kita ekspektasikan, so kayak jadi baper, jadi Ya, nggak betul. terima masukan, jadi sakit hati. Padahal itu sebenarnya bisa untuk evaluasi juga. Aku tuh Iya. pernah punya pengalaman kayak gitu. Jadi aku dikasih kayak apa ya? Entah dibercandain atau memang dia mau memberikan masukan dengan cara bercanda. Mm-mm. Tapi karena beliau tidak dekat sama Iya, aku merasa aku sakit hati. betul. Nah, karena Betul, betul, betul. karena kejadian itu, aku berusaha untuk tidak memposisikan diriku sebagai beliau gitu kan. Jadi orang Oke. itu gitu. Aku belajar dari itu. Jadi kalau misal nih aku mau ngasih tahu, misal aku nggak deket sama Hastin, Hmm. gitu kan. Aku deket sama pasangannya Hastin misalnya, gitu kan. Aku akan coba bilang sama pasangannya Hastin, ini tuh Hastin tuh jadi begini loh. Coba kamu yang ngasih tahu deh, Iya, iya, gitu iya. supaya nggak apa ya, nggak merasa bahwa Hastinnya pun sendiri nggak merasa bahwa kok aku dihakimi ya, kok aku diomongin begini ya, begitu ya. Padahal kan kamu nggak deket sama aku, gitu kan. Betul, betul. Itu sih. Padahal kita tidak bisa melihat diri kita sendiri ya. Iya, Yang bisa melihat diri betul. kita ya orang lain gitu. Jadi kalau orang lain Mm-mm. nanti Betul. Nah memberi itu. nilai, dapat. Iya, pada intinya jangan berprasangka buruk deh biar nggak baper Ya, ya, bawa Betul, betul. perasaan. ya karena itu Iya, makanya karena aku dulu baperan jadi ya itu makanya aku tadi bilang prosesnya bertahun-tahun guys benar-benar iya kayak benar. harus benar-benar dipoles yang sampai segitunya sampai benar-benar sakit hati gitu kan tapi akhirnya ya inilah buahnya yang aku terima gitu seperti itu. Justru proses yang bertahun-tahun itu lebih matang ya, lebih kuat, lebih kokoh ya, ya Yes, kan? betul. Nah, kayak kayak sebuah bangunan kalau dia seminggu jadi, wah itu cepat rubuh juga tuh, ya Ya, kan? Nah, betul. tapi kalau proses bertahun-tahun, makanya kita harus nikmatin yang namanya proses, gitu ya. Ya, betul, Betul. betul. Nah, apalagi sekarang orang tuh anak muda banyak maunya cepet ya, karena ada internet cepet, kereta Betul. cepet, Ya. ya kan? Makanan cepet saji, ya jadi semua dipikir hidup Ya, ini juga maunya cepet gitu ya. Ya. betul, 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 betul. Nah, Betul. akhirnya dipercayain satu ini misalnya jadi leader atau apa gitu, udah goncang, jadi Iya, frustasi betul. sendiri ya kan. Nah, kenapa? Karena dia belum siap sebenarnya, karena itu tadi suka dengan yang cepet saji gitu. Iya, betul, 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 betul. langsung. Kayak ya nikmati prosesnya lah guys gitu loh. Betul, betul. Terkadang ya kita punya pasangan sendiri pun kayak oh iya aku bisa ngubah kamu gitu kan. Padahal itu pun perlu Gombal ya. perlu proses gitu kan. Iya. Yang menurutku kata-kata yang tepat adalah oke aku mau nemenin kamu di prosesmu. Asik gitu Iya, lah. Asik, iya. betul Iya, lah. benar. Nyenggol dikit-dikit Ingat tuh kali. Tin ya, jangan berpikir aku mau ubah dia, ntar kamu Ah, frustasi ya kan. Ntar kita apalagi nggak yang ngeliat dia lagi, nih, lagi live streaming, mana dia? Udah nggak tahu Pester kemana ya kan. Hilang. apalagi yang Mm-mm. beda agama. Oh, aku mau menyelamatkan. Wah, kamu nyelamatin dirimu Eh, sendiri aja Waduh. belum bisa. Iya, tuh, Gimana? tuh. Gitu. Tapi aku pernah loh kayak aku sedang berproses betul maksudnya beberapa saat kemarin tuh aku berproses dengan kegerendelanku sendiri padahal orangnya tuh gak berkonflik dengan aku. Kamu pernah kayak gitu gak? Jadi kayak kayak ya kita nggak pernah yang kayak konflik gitu loh Apa tapi nggak langsung bersinggungan langsung? bersinggungan langsung tapi kayak Tapi karena denger A, B, C, D, E denger ngomongin. lihat itu jadi kayak ih nggak suka deh gitu. Dan aku waktu itu awal-awal jadi cerita sama temanku juga kayak kenapa ya kok aku kok kayak gini ke orang ini kayak gitu aku kok kayak sakit hati padahal dia nggak ngapa-ngapain dia nggak ngapa-ngapain sakit hati aku juga bingung Tuh. kayak gitu tapi akhirnya ya balik lagi ya kayak kata Ko Farel tuh kayak kita tuh mengampuni kita tuh udah diampuni masa kita nggak mau mengampuni gitu padahal orang itu pun juga nggak nyakitin kita Iya, sebenarnya iya, aku iya. nggak lama itu dan itu prosesnya juga cukup lama gitu. Aku sampai cerita ke temanku gitu kayak kenapa ya kok aku tuh kok angel banget memaafkan atau aku tuh biasa aja sama dia kayak gitu tuh kok susah gitu. Sampai ya akhirnya mikir kalau misalnya ya Tuhan ngasih kita maksudnya Tuhan selalu mengampuni kita ya kita harus bisa mengampuni. Jadi itu juga cukup lama sih kok kayak waktunya prosesnya untuk mengampuni itu cukup lama sampai akhirnya ya udah gitu. Akhirnya Hmm, aku ketemu dia jadi kayak ya biasa aja jadi biasa kayak aja. senang lagi kayak Iya. gitu. Bentar-bentar ini ceritanya dia itu kamu dengar cerita jelek tentang dia gitu. Terus akhirnya itu membuat suasana hatimu ketika melihat sosoknya jadi kesal gitu ya. Jadi ikut kayak nggak suka gitu. Padahal
Padahal kayak Itu nggak bukan kamu apa-apa. ampunin dia, kamu minta ampun sama Tuhan Iya kali, Tin. banget. Iya Aku kan? juga kayak gitu Pastor, kayak ya ampun Iya. Tuhan, ampuni Ah, aku ah. nggak tahu nih Kayak aku aku tadi ngapain, aku kenapa aku simak, kayak gitu. aku simak-simak kenapa harus orang itu diampunin, dia kan dia nggak salah. Tapi itu menarik ya. Ini ya, itu juga kita sebagai anak muda hati-hati. Iya. Jangan sampai kita mudah terpancing dengan Hmm. orang yang suka melakukan karakter assassination Bah, terhadap orang lain. itu Betul. pembunuhan karakter, guys. Harusnya tadi misalnya gini ya, misalkan nih kita bertiga nih kan. Terus aku bilang, Tin, Farel tuh gini 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 gini. Pokoknya semua yang jelek lah gitu ya kan. Nah, akhirnya terus kamu lihat Farel, ih, ngapain ah, malas mau ngobrol sama dia. Padahal nih, kalau berpikir objektif, bisa jadi Farel ke depan akan menjadi support sistemmu gitu ya. Wah, Ya. itu dia. Nah, who knows ya kan? Tiap Betul, orang itu betul. masing-masing bisa aja cocok. Dia nggak cocok sama si A, tapi kita cocok gitu loh. Nah, ini yang harus kita hindari dalam pergaulan orang-orang yang suka karakter assassination. Hmm. Bener banget kejadian loh. Iya kan? Barusan kejadian, bener-bener barusan kejadian. Jadi kejadiannya sama sama pacarku, sama Len. Jadi dia tuh sering cerita tentang teman kerjanya lah. Aku tidak akan menyebutkan siapa gitu kan. Dan aku tuh ikutan jengkel gitu loh. Kayak ya kenapa sih kok harus gini 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 gitu. Hmm. Tapi kayak ya udah aku jengkel tuh waktu itu doang gitu. Tapi nggak yang bener-bener kayak apa ya jengkel kalau Jadi kayak nggak suka gitu. Jadi kalau misal ketemu sama orangnya diem aja pas Iya, 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 iya. gitu. Ya aku berusaha untuk biasa aja lah karena memang tidak bersinggungan langsung sama aku. Iya. Tapi ternyata si pacarku ini kan memang juga apa ya kayak sering jengkel juga gitu kan. Tapi Hmm. tiba-tiba Tuhan pakai si orang ini untuk jadi apa ya kayak penyelamatnya si Valen ini Oh, gitu. Penyelamat dalam arti di kerjaan ya iya, 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 gitu. iya. Konteksnya kerjaan gitu. Jadi memang Tuhan tuh nggak terduga caranya Iya sih, guys. iya sih. Itu Betul, betul. yang luar biasa. Betul, betul, betul. Makanya udahlah kalau ada hal-hal yang memang ini tuh coba buat mengampuni guys. Betul. Walaupun pasti susah ya, pasti susah gitu kan. Tapi ya kalau kamu nggak mulai ya kita nggak akan tahu Iya, gitu. betul. Betul. Jangan terlalu cepat menilai orang ya kan. Yes, benar banget. Dan belajarlah, apalagi kita anak Tuhan ya, sama anak Tuhan, belajar saling menerima bukan hanya kelebihannya, kekurangannya juga. Kalau udah parah ya ditegur ya. Tapi Ya, satu hal deh, yang penting itu tadi ya, artinya nggak apa-apa. Tin, aku juga pernah ngalamin ya, ada di posisi seperti kamu gitu ya. Ya. Namun ya itu tadi Tuhan tuh baik, dia kan jagain kita. Roh Kudus tuh kan ada dalam diri kita ya. ya, ya, Tuhan singkapkan bahwa sebenarnya label yang diberikan orang lain tentang orang itu nggak benar banget dan Tuhan mau supaya aku berelasi sama orang itu ya. ya, betul. Iya. Nah, jadi ini dan itu membuat aku belajar satu hal ya. Sebelum kita mengalami orang ngomong apa aja, jangan langsung kita pegang 100%. Ya, Ya. setuju. Paling nggak itu jadi rambu-rambu untuk kita menjaga bersikap Yes, ketika berinteraksi sama orang itu. yes, betul. Tapi kita harus bebasin diri kita dari label yang negatif itu. Ya, 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 Mm. setuju, setuju. Itu dia. Wow, luar biasa memang. Yes. Ya ngomongin Banyak tentang iya apa kayak baper, konflik di anak muda tuh pasti sering banget terjadi. Jadi Iya. makanya aku Zaman bilang sekarang ini. pertanyaan ini tuh cukup menarik guys Iya. gitu kan. Ya, Betul. kita kan anak muda ya, solidaritasnya tinggi tuh ya sama temen ya. Iya. Padahal taunya temen kita yang salah ya kan. Nah, Iya, pokoknya harusnya kita yang dibelain aja karena nasehatin teman. dia. Kita nasehatin dia, lu jangan kayak gitu dong ya kan. Orang dia bagus saja, kamunya kali yang baper ya kan. Nah, Nah, ini enggak kita ikut baper, oh, gitu ya. Wah, udah kita cuekin dia kalau besok datang. Ya gitu ya kan. iya Nah, betul betul betul. salah gitu ya. Tapi kadang ada yang temen, lah kamu kok bilang dia? Iya. Enggak gitu. Itu serba salah ya. Nah, iya serba salah. Ya udahlah, serah. Kayaknya aku yang salah pilih temen ya. Iya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Next question nih. Ini ada satu case ya mungkin ya ini Bestar. Aku sering ngerasa semangat waktu cuman ada di event-event aja, mungkin event-event konser rohani kayak gitu. Habis itu drop lagi, tidak semangat lagi. Gimana caranya untuk kita bisa selalu menjaga semangat biar tetap konsisten, tetap Hmm. berapi-api gitu loh Bestar. Ini tipikal banyak orang ya, yang tipenya dia sukanya yang celebration ya. Jadi sesuatu event yang kelihatannya berbeda dari biasanya, nah dia semangat. Tetapi sesuatu yang sifatnya rutinitas, dia menolak.
Hmm. Nah, diubah dong cara pandangnya bahwa di dalam hidup ini nggak ada tuh yang namanya kita lepas dari rutinitas, sesuatu Hmm. yang rutin yang sama. Nah, makanya kita harus sadar hal itu terus kita komitmen ya kan. Ya, ya. Nah, ini yang paling sulit ya anak muda ya. Aku juga ngerasa yang namanya komitmen itu dan konsisten itu kita tuh harus berjuang lebih sih. Hmm. Ya nggak usah gitulah. Ya kan dalam hal kecil misalnya kita, oh aku tiap hari mau baca Alkitab satu hari satu perikop ya kan. Itu kan kelihatannya biasa aja. Hmm. Hmm. Nah tapi kita memang betul-betul mau konsisten dan komitmen. Nah gitu ya. Dia dia harus ubah pandangnya bahwa ternyata bukan hanya event ya kan. Kita Hmm. tuh jangan cuman mau di event doang. Hal-hal Ya, yang ya. sederhana, yang biasa, yang rutin kita juga harus hadir. Nah, karena kita ada bukan hanya untuk meramaikan gitu ya. Kita bukan jadi penggembira, bukan jadi cheerleader sih kan, tapi Yes. kita harus berdampak gitu. Yes, benar banget. Mm-mm. Betul. To be an impact gitu, guys. Ya. Yes. Minggu minggu lalu tuh kita bahas tentang Be the Light. Ya, Ya. Be the Light tuh ya nggak cuma waktu kamu datang konser itu doang gitu kan. Ya sama dengan pertanyaannya yang sekarang ini gitu Iya. kan. Semangat pas event doang gitu kan. Kayak kemarin gitu gereja kita habis ada satu event yang cukup gede gitu kan. Hmm. Event tahunan. Tapi aku melihat ada beberapa orang yang ternyata spiritnya tetap sama. Mau di atas mimbar yang event gede, Wah, ya wah gitu kan. Atau di ibadah biasa gitu kan, ibadah hari Minggu gitu kan. Itu ternyata spiritnya sama. Jadi mereka benar-benar all out, benar-benar apa ya, kayak bisa bukan menampilkan ya, tapi Menunjukkan. melayani dengan spirit yang all out gitu loh. excellent ya. Excellent gitu, betul. Tuh, yang luar biasa gitu sih. Jadi ya mengencourage teman-teman semuanya ya supaya kekristenan itu nggak cuma waktu di konser, nggak cuma waktu di gereja, konser rohani maksudnya ya, nggak cuma di gereja doang gitu kan. Tapi kembali lagi yang sering aku bilang kekristenan itu bagaimana kamu menjalani rutinitasmu, bagaimana kamu menjalani kehidupanmu gitu kan. Betul. Entah di pekerjaan, entah di perkuliahan, entah di sekolah, apapun itu, ya disitulah kamu menunjukkan bahwa memang kamu tuh anak-anak Tuhan gitu, kita anak-anak terang gitu. Iya. Iya Jadilah dan impact. dan Tuhan itu nggak selalu bekerja di hal-hal yang besar, hal-hal yang kecil juga. Yes, Betul. Makanya benar. kita tuh dipanggil jadi terang seperti pelita ya, bukan seperti kembang api. Kalau Yes, kembang api kan dibakar jebret 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 habis itu redup. habis. Iya. Tapi kita seperti pelita yang dia stabil gitu ya, Yes, nyala, menerangi terus gitu. yes, benar banget. Iya, 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 iya. Luar biasa. Oh iya, bener juga ya. Baru ternotis. Oke, oke, oke. Iya ya, tapi kenapa zaman dulu ada kembang api nggak sih kayak petasan gitu? Ada dong, zaman Ada dulu ya? kan kalau Imlek kan zaman dulu juga. Oh, Petasan ada ya. makanya. Ada ya. Nggak ada. Oh, Adalah. oh, iya iya. Makanya ada maknanya tuh kan, petasan katanya buat ngusir roh jahat. Kalau zaman dulu ya. Oh, oh iya yang di ini Mm-mm. ya Iya, kepercayaan iya gimana? di Ya, ya. kepercayaan. Tionghoa. Tuh, zaman dulu ya. Ya 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 ya. Wow. Oke. Nah, ada satu case lagi. Pertanyaannya itu gini, kalau kita belum punya aksi besar, apa langkah kecil yang bisa aku mulai biar hidupku berdampak buat Tuhan dan bangsa, tuh, buat sekitarnya juga mungkin. Wow, keren ya. Ini pertanyaan antitesis dari yang tadi ya. Yang tadi sukanya yang wah-wah, yang Hmm, wow, yang acara yang megah. Ini gimana iya, sih iya, secara kecil ya kan? Iya, yes. betul. Hal yang sederhana yang kita bisa lakukan ketika kita bertemu orang lain ya. Yang buat aku ya ini autokritik buat kita anak muda. Ya. Masih banyak anak muda cuek Hmm, di gereja cuek, nggak mau senyum. Tahu nggak? Satu senyuman kecil mungkin nggak merubah dunia ini, tapi bisa merubah dunia orang yang menerima iya, senyuman kita. Betul, betul, iya betul. betul Betul banget, banget. betul banget, betul banget. Iya, 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 iya. Sangat setuju dengan hal itu. Aku udah cerita ya, seorang misionaris ya, namanya dia misionaris ini John Wesley apa siapa gitu ya. Jadi dia tuh jalan di kota, di tengah kota. Terus tiba-tiba ada seorang pengemis minta duit sama dia. Terus dia cuma jawab begini, sorry saudaraku, aku nggak punya duit buat kasih kamu. Tapi boleh nggak aku doain kamu? Pengemis itu terus nangis gitu. Terus kenapa kamu nangis?
iya seumur aku di jalan ini nggak pernah ada yang manggil aku saudara, kata dia gitu. Hmm. Sesederhana itu ya, saudara cuma manggil gitu, brother gitu ya. Mm-mm. Wah. Sedih. Oh, ya. Jadi Wow. kita tuh gampang. Yang penting ini tadi ya, keren ya, kita nggak usah mengejar hal-hal besar. Karena 1.000 langkah selalu dimulai dari 1 langkah. Ya Yes. betul. Setuju. Tuhan bilang, jika engkau setia pada perkara kecil, maka kepadamu akan ditambahkan perkara-perkara yang besar. Betul. Ya, Nah, ini pertanyaan yang keren banget. Yang kecil aja, lakuin aja dulu. ya, ya. Gitu. Apa yang jadi keseharianmu gitu kan. Mm-mm. Misal kayak kita deh berangkat pagi ke kantor atau kerja gitu kan atau ke kampus gitu. Ya. Kita kita nyapa dong pagi, pagi guys gitu kan. Itu aja tuh kadang udah bikin kayak wah moodnya teman-teman yang tadinya apa ya lemes, Heeh. malas gitu tuh kita bawa happy vibes gitu loh. Iya, Mm-mm. positive vibes itu harus Positive disebarin vibes. anak-anak Tuhan tuh, ya kan? Yes, bener Betul. banget. Betul, betul. Gitu. Kemarin kan yang di acara yang kemarin gereja kita itu kan aku kan pelayanan tuh jadi asyar. Ya, ya. Aku pelayanan jadi asyar. Itu tuh kan kalau asyar kan harus semangat ya. Ya, Kita Betul. harus semangat, harus membawa itu baik lagi, harus membawa vibes baik karena ya, kita ya. asyar. Tapi Mm-mm. aku malah terberkati dengan tamu-tamu yang lebih semangat lagi, ngerti gak? Dan mereka tuh Hmm. yang usianya tuh lebih lanjut. Ya, ya, ya. Terharu gitu kayak Ya, ya, ya. ikut nari boleh kita cuman kayak shalom kayak gitu aja, tapi mereka yang kayak ikut goyang-goyang ikut nari Ya, itu ya, ya. malah jadi apa ya, jadi ya aku tuh jadi tersentuh gitu loh, Ya, jadi ya, ya. malah aku yang terberkati padahal kan itu tugasku melayani untuk tamu-tamu yang Yes. datang, malah aku ikut Hmm. terberkati juga gitu. Nah jadi Ya, ya. itu adalah hal kecil juga sebenarnya Ya, ya ya, untuk ya. mungkin teman-teman untuk bingung mungkin kayak bingung nih mau melayani apa, atau kayak pinginnya yang langsung di depan jadi pelayan mimbar ya gitu-gitu. Ya. Iya. Gitu, tapi kok masih malu ya gimana ya? Mungkin diambil dari yang hal-hal kecil yang sebenarnya dari depan nih, asyar nih cukup sangat amat berdampak ya. Yes. Karena kan mereka mau ibadah gitu. Kalau dari awal udah nggak ada yang ngasih semangat tuh sampai dalam Betul. ujiannya, firmannya tuh mungkin langsung meledak. Tapi kalau Iya. dari Setuju. asyarnya semangat, mungkin dia kayak kayak ikut naik sedikit lah Ya, ya, moodnya ya, kayak ya. gitu. Betul, betul, betul. Iya, asyir tuh penting banget, kenapa yuk? Ya, Karena pada dasarnya orang itu pengen diterima, ya kan? ya, Iya, betul. Nah, kalau asyirnya udah nggak senyum, nggak menatap mata, ya kan? Ngucapin selamat datang, enggak. Itu dia dari awal udah ngerasa nggak diterima, nggak welcome nih komunitas Iya, sama ya, ya. aku. iya, iya betul. Kebayang dia denger praise and worship-nya udah nggak konsen. Apalagi kalau Iya, pas orang yang baper butuh pemulihan kan. iya, Ya, iya. ya. Nah, dia dengar firman juga ya mental gitu ya. Iya, Jadi Betul. berbahagialah yang dipercaya Tuhan menjadi usher ya. yes, Yes, Itu suatu pelayanan benar. yang mulia. betul. Yes. By the way, fun fact-nya adalah suara Asin paling kenceng kemarin. Wih. Aduh. Kedengeran sampai belakang tuh. Iya kah? Iya. Sampai Itu sampai gara-gara sampai ketemu gini. yang orang tua tadi kayaknya. Efek ketemu sama yang salaman sama yang tua tadi. Iya betul. Jadi makin Daripada Mm-mm. semangat, semangat. pengen semangat kita makin Ya, Iya, luar bener. biasa. Bagus tuh, Tin. Berarti kamu cepet bagus, bagus. tanggap ya. Nah, itu namanya orangnya cepet respon. Bagus sih. Bagus. Dan Mm-mm. tipikal orang intim banget. Orang intim tuh nggak kelihatan orangnya tapi suaranya kedengeran. Aduh, jadi malu deh. Tuh. Iya kah? Iya, ya. Beneran, beneran. Wah, berarti bersama-sama loh. Iya. Aduh, Tapi aduh. suaramu paling kenceng, teman. Thank you, Hmm. thank Luar you. biasa. Nah, Biasa. last question dari case kita ya. Ya, Gimana cara punya hati nasionalis tapi tetap fokus sama panggilan Tuhan? ya. Menarik nih. Aku suatu kali pernah ikut sebuah seminar ya. Terus ngobrol sama pendeta senior. Dia bilang, waktu itu aku masih anak muda ya, masih 30-an. Dia bilang, kamu tuh harus inget ya. Kamu itu bukan orang Kristen di Indonesia, tapi orang Kristen Indonesia gitu ya. Ah, Orang asal Indonesia. Jadi maksudnya kita tuh harus ingat, kita ini bukan penumpang di Indonesia. ya, Kita ini adalah bagian dari Indonesia dengan Ya. status warga negara Indonesia. ya, Kita anak bangsa. Nah, ingat yes. itu. Jadi, kita harus tahu Tuhan tempatkan kita di Indonesia ada maksud Tuhan. Kenapa kok kita nggak lahir di Afrika? Kenapa kita nggak lahirnya di Jerman tapi di Indonesia? Tentu semua ada dalam kedaulatan dan rencana Tuhan. Nah, gimana kita tetap menjadi orang yang beriman sekaligus juga jadi warga negara yang baik?
Lakukanlah kewajiban kita dengan baik sebagai Iya. warga negara sejak anak muda dan mulailah memberikan impact ya lewat akun sosmed kita mungkin Ya, ya kan gitu. Terus kita juga belajar yang baik dan benar. Nanti Tuhan taruh di posisi yang penting kita udah siap. Jangan malah masuk KPK ya kan. Waduh. Nah itu ya kan banyak tuh anak Tuhan orang Kristen duduk di pemerintahan malah ketangkap KPK kan kita sedih ya iya, ngelihatnya ya. betul, betul. Wow, itu dia guys. Tadi bener sih, aku tuh pakai sosial media biasanya buat kayak misal misal aku terberkati akan sebuah reels atau konten gitu kan. Atau aku terberkati dengan satu lagu yang mungkin memang lagi ngena banget buat aku. Hmm. Nah, itu biasanya aku share di sosial media. Iya bagus. Hal Oh. kecil kan, tapi kita nggak Iya, tahu. iya, Mm-mm. betul, betul, Yang betul. yang menerima itu pas lagi dia butuh, dampaknya Iya, besar bener. buat dia. Iya, Iya, betul, betul, betul. betul. Mm. Yes, bener banget. Betul, betul, betul. Wah. Oke. Ini kita sudah mendekati jam 6 ya, tidak terasa, sangat amat cepat. Mm-mm. Mungkin dari Pastor Nathan bisa kasih closing statement nih, ayat-ayat pendukung untuk teman-teman yang remaja-remaja, yang para pemuda zaman sekarang untuk tetap mempertahankan imannya, Yes, kasih. mempertahankan bahkan tetap mengasihi negara kita. Betul. Gitu Pastor, sekalian tambah pesan-pesan semangat Yes, untuk betul. teman-teman. Silakan. Oke, Paulus pernah nasihatin Timotius begini ya. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda gitu Ya. ya. Nah, artinya bukan berarti kita muda, kita nggak bisa berdampak. Ya, betul. Nah, maka justru ketika kita masih muda, kita harus benar-benar bergantung penuh sama Tuhan dan terus memperlengkapi diri supaya ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, kita akan bisa jadi orang yang punya impact yang besar ya buat orang lain. Ya, Terus berikutnya juga kita lewat hidup kita ini banyak orang kenal Tuhan Yesus gitu loh. yes, bener banget. Ya, buat aku seperti itu ya. Jadi Wow. age is just a number. Ya. Wow. Oh. Hmm. Luar biasa. Pastor, hari ini kita sharing yang cukup berbobot ya, Yes. cukup berat dan kita mungkin perlu realisasikan dalam kehidupan kita karena kita anak muda zaman sekarang. Yes, betul Betul. banget. Kita harus mempertahankan itu. Terima kasih Pastor Natal untuk Oke, sama-sama. sharingnya, Thank you ceritanya sharingnya. semuanya luar biasa. Terus diberkati dan bisa menjadi berkat dimanapun Pastor Natal berada. Doa Amin. yang sama. Amin. Yes, Ya, amin. Terima bye. Yo. kasih. Nah, terima kasih juga buat Uters semuanya, buat Good News Family yang sudah mendengarkan kita dari awal tadi ya. Betul. Semoga terberkati ya Amin. dengan apa yang kita bicarakan tadi ya sama Pastor Nathan ya. Jadi nggak cuma mendeklarasikan doang, tapi jadi sebuah aksi. Betul. Yes. Betul kita hari ini. Yes, kita akan kembali di setiap hari Selasa jam 5 sampai jam 6 sore minggu depan yang pastinya spesial ya, Sumpah Iya. Pemuda. Yes. Betul. Yes, semoga kami berdua bisa hadir ya. Karena denger-dengar ada sesuatu nih gitu kan. Tapi semoga bisa, oke? Amin. Yes, betul. Jadi saya bertemu di minggu depan ya. Ya. Farel pamit. Dan Asin pamit. Terima kasih. Bye-bye. Ada kalanya kita mengalami